Ya, Bapak Ibu, webinar kali ini kita bekerja sama dengan Biomedi Lab, yaitu topiknya stres kerja, strategi mengelola stres di tempat kerja gitu ya. Nah, topik kali ini mungkin relate ya Bapak Ibu dengan kita nih sebagai pekerja, tapi mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir di sini bukan karena lagi stres kerja nih ya gitu. Nah, topik kali ini nih supaya kita lebih tahu dan lebih mengenal seperti apa sih stres kerja itu gitu ya. Terus mungkin nanti setelah kita mendengarkan pemaparan materi dari dokter, kita jadi mulai tahu gejalanya apa, terus di kemudian hari kita merasakan sedikit gejalanya, jadi kita bisa langsung menangani apa kendala tersebut gitu. Oke, narasumber kali ini. Tadi Kodif infoin juga ya? Oke, Oke, narasumber kali ini Bapak Ibu itu dari Biomedi Lab, yaitu Dr. Innocentius Ibnu Iswara, MKK. Beliau menyelesaikan pendidikan, sorry, beliau menyelesaikan pendidikan kedokteran umum di Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia. Kemudian beliau juga melanjutkan pendidikan Magister Kedokteran Kerja di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Nah, secara profesional, Dr. Innocentius ini telah aktif nih sejak tahun 2010. Beliau pernah bertugas di Rumah Sakit Umum Immanuel Sumba Timur, NTT, kemudian melanjutkan karir di bidang kesehatan kerja di Prodia Occupational Health Institute dan beberapa perusahaan industri lain ya, Bapak Ibu. Nah, saat ini beliau juga aktif sebagai dokter di Biomedi Lab dan di Rumah Sakit Tamrin Cilengsi atau Rojak Hospital. Nah, selain itu di organisasinya beliau juga merupakan anggota aktif nih sebagai Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Jakarta Selatan sejak tahun 2010, juga Ikatan Dokter Kerja Indonesia dan Ikatan Alumni Magister Kedokteran Kerja Indonesia sejak 2017. Gitu. Oke, beliau juga sudah hadir nih bersama kita kali ini. Mari kita sapa. Halo, Dokter Innocentius. Mungkin Halo. lebih akrabnya disapa Dokter Ino ya. Ya, Dokter Dino Oke. aja. Ya, pagi dokter. Dokter hari ini gimana nih dok kabarnya? Sehat? Sehat, Sehat ya dok ya, cerah, Alhamdulillah. tidak hujan. Cerah ya seperti cuaca hari ini ya dok ya. Oke, Ya, dokter, sebelumnya terima kasih sudah meluangkan waktu untuk sharing nih nanti ya dok dengan Soho People di sini. Gitu. Oke, semoga nanti lancar ya dok ya selama sesinya. ya. Oke, oke sebelum itu Bapak Ibu, saya juga mau Bapak Ibu. Oke, kalau gitu, mari kita langsung masuk ke materi ya. Kita luangkan waktu kurang lebih 1 jam ke depan. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan nih di tengah-tengah pemaparan materinya, boleh dicatat dulu, nanti bisa ditanya langsung ke dokter, atau boleh langsung diketik di kolom chat, nanti saya akan bacakan di saat sesi Q&A. Gitu ya. Oke, langsung aja kita dengarkan pemaparan materi dari Dr. Ino. Kepada Dr. Ino, kami persilakan. Ya, terima kasih Mbak Anissa. Ya, Bentar. oke. Mungkin untuk suara aman Mbak Anissa? Suaranya aman, Dok. Oke, baik. Share slide-nya apa sudah terlihat? Sudah? Sudah ya. Dari Bapak Ibu Soho People, slide-nya terlihat? Sudah. Lihat, Bu. Sudah terlihat ya. Baik, silakan. Oke. Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Salam mengenal ya dengan saya Dr. Ino. Itu mungkin kita untuk mempersingkat waktu, kita coba mau sedikit berdiskusi terkait dengan stres kerja ya. Kenapa ini menjadi penting? Karena
Ya, ini yang sehari-hari kita sebagai orang dewasa lakukan. Nah, Bapak Ibu juga bisa ikut, webinar ini, kita berdiskusi, kita sharing, ini juga karena, Bapak Ibu pasti sedang bekerja gitu ya. Nah, jadi ini sebenarnya sangat relate. Ya, nanti sebaiknya Bapak Ibu boleh nanti, menanyakan apa yang mau ditanyakan sesuai dengan slide yang diberikan, nanti bisa kita berdiskusi, di akhir sesi gitu ya. Oke, kita mulai saja. Mmm, Judulnya adalah, intinya big picture-nya adalah stres kerja gitu ya. Slide berikutnya. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu ya, rekan-rekan sekalian, teori kebutuhan manusia ya, ini menurut Maslow, ini sebenarnya udah banyak dibahas saya yakin Bapak Ibu atau rekan-rekan sekalian itu suka, nonton yang FYP-FYP atau suka melihat sosial media terkait tentang, stres ini ya, atau mental health gitu ya, yang sekarang lagi cukup naik daun dan cukup di-sounding terus-menerus gitu ya, terkait dengan mental health. Nah, sebelum kita ngomong sampai ke sana, Bapak Ibu atau rekan-rekan sekalian itu perlu yang namanya, tahu terkait dengan teori kebutuhan manusia. Nah, teori kebutuhan manusia ini, rekan-rekan sekalian bisa melihat bentuknya seperti segitiga. Lalu dia ada segitiga yang paling bawah tuh, yang paling besar, yang warna oranye, yaitu fisiologis. Nah, disitulah kita melihat seberapa besar warnanya, seberapa banyak warnanya, itu menentukan seberapa besar sebenarnya kebutuhan yang kita patut atau kita harus penuhi duluan, gitu. Jadi dengan kata lain fisiologis atau makanan, minuman, atau biasanya dulu kita diajarinnya sandang, pangan, papan, itu adalah kebutuhan yang disebut kebutuhan dasar. Gitu ya. Setelah itu baru nanti setelah kebutuhan dasar itu terpenuhi, baru nanti kita akan seek atau kita akan mencari atau kita akan craving atau kita akan butuh banget tuh yang namanya rasa aman, ya. Baru naik ke atasnya lagi. Keamanan, keteraturan, stabilitas. Nah, di tempat kerja itu juga termasuk rasa aman, gitu ya. Apakah saya udah, diangkat menjadi karyawan tetap, apakah saya masih diperpanjang lagi kah kontraknya? Nah, itu termasuk, kebutuhan rasa aman. Lalu atasnya lagi, lebih tinggi lagi, yaitu kebutuhan sosial, gitu ya. Di sini ada relasi hubungan antar sesama teman kerja, sesama teman main, sesama teman di komunitas, di kegiatan beragama misalnya, atau di komunitas lainnya. Ya, dan juga tentu saja di keluarga ya, keluarga inti, keluarga besar, seperti itu. Lalu atasnya lagi, yaitu kebutuhan yang namanya penghargaan atau achievement. Nah, di sini mulai, tidak semua orang bisa sampai, ke tahap ini gitu ya, yang 2 di atas, penghargaan dan aktualisasi diri. Pencapaian, status, tanggung jawab, nah ini biasanya untuk, top-top leader atau mungkin untuk, secara organisasi atau di tempat kerja biasanya ini memang yang sudah top-top leader-nya gitu ya, supervisor, lalu juga, para stakeholder, komisaris, direktur, dan sebagainya. Dan puncaknya biasanya ini yang kita sebut namanya aktualisasi diri. Nah, di sini pengembangan diri, pemenuhan ideologi ini sudah, kita bicaranya sudah membicarakan ego. Ini adalah top tier atau dia adalah puncak dari impian seseorang, gitu ya. Nah, aktualisasi diri di sini adalah, kalau rekan-rekan sekalian bisa melihat, pasti adalah teman kita, atau mungkin senior kita, atau mungkin, pimpinan kita, atau siapapun, atau mungkin kita punya tokoh politik, atau siapapun yang kita envy, atau kita kagumi, kita bisa melihat, "Oh, tadinya dia, biasa-biasa aja, tapi kok tiba-tiba pekerjaannya kok udah bagus aja." Nah, terus waktu udah pekerjaannya bagus aja, kenapa nggak dia hidup normal aja? Ternyata dia masih mau jadi misalnya mau jadi, bupati, mau jadi, kepala daerah, atau dia mau jadi presiden mungkin gitu ya. Nah, itu sudah sampai top tier-nya, yaitu sebagai teori kebutuhan manusia menurut Maslow itu sudah termasuk yang aktualisasi diri. Ya kita ngomong sebagai, contoh yang kira-kira yang agak-agak ekstrimnya aja ya yang kita lihat sehari-hari. Tapi ini juga bisa menjadi suatu, tujuan misalnya di suatu organisasi gitu ya. Misalnya, oh dia udah, pekerjaannya sudah bagus kok,
Buat apa lagi dia nyari-nyari kesibukan untuk jadi ketua komunitas, ketua kegiatan, ketua apa gitu. Tapi ternyata tidak semua orang itu memang memiliki kemampuan untuk sampai ke tahap ini, gitu. Ya, jadi, kalau misalnya kita lihat secara segitiga yang besar ini, kebutuhan dasar manusia itu masih, yang paling bawah gitu ya, untuk sandang, pangan, papan, sampai yang tertingginya adalah aktualisasi diri. Oke, selanjutnya. Nah, kalau misalnya kita ngomongin stres, ya ini mungkin teman-teman sekalian, rekan-rekan sekalian nggak perlu dihafalin juga ya, ini siapa lagi si Lutan gitu ya, atau Bear Newman ini siapa gitu ya. Ini adalah suatu, teori atau peneliti yang meneliti terkait dengan stres kerja. Sebelumnya mungkin, kita perlu sepakat dulu arti stres itu apa, ya. Jadi stres itu sebenarnya adalah suatu respon dari tubuh kita, baik itu secara mental maupun secara fisik, maupun secara emosional terkait dengan suatu yang namanya tekanan. Ya, tekanan. Tekanan di sini, ya pasti Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian pasti tahu ya tekanan seperti apa gitu ya. Tekanan misal dari tekanan pekerjaan, atau tekanan, dari kebutuhan keluarga, atau tekanan dari kesehatan, atau dari yang mana aja gitu ya. Di sini membuat, tubuh kita merespon. Responnya itu nanti balik lagi tergantung bagaimana, rekan-rekan sekalian menanggapinya, gitu. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Nah, secara teoritis itu ya, dari Lutan tahun 85 gitu, itu dia mengeluarkan suatu teori tentang stres kerja, ya. Rekan-rekan sekalian bisa baca, stres kerja adalah respon adaptif terhadap situasi, eksternal yang muncul dalam bentuk deviasi fisik, psikologis, dan perilaku pada anggota organisasi atau para pekerja. Ya, bahasanya bahasanya ini banget ya, tinggi banget ya. Padahal intinya sih hampir seperti yang saya bicarakan tadi di awal. Jadi, respon tubuh itu memberikan respon, bisa jadi marah-marah, bisa jadi kitanya tertekan, bisa kita jadi menangis, bisa kita jadi, deg-degan aja gitu ya, atau mungkin bisa juga, kita jadi, takut, menangis, marah, dan itu semua adalah bentuk respon, gitu ya. Nah, tapi konteksnya ini adalah di tempat kerja, gitu. Begitu juga nanti diperbarui lagi oleh Baer dan Newman, memperbarui lagi teori tentang si, stres kerja ini dari Lutan, yaitu dia menambahkan adalah suatu kondisi yang timbul dari interaksi organisme, di sini maksudnya antar sesama pekerja gitu ya, terkait dengan pekerjaannya dan bisa menyebabkan perubahan, perilaku atau fungsi normal dari orang-orang tersebut atau dari para pekerja gitu ya. Jadi pada intinya stres kerja ini adalah bagaimana respon kita terhadap tekanan yang ada di, tempat kerja gitu ya, baik itu tekanan yang baik maupun tekanan yang tidak baik. Nah, maksudnya seperti apa? Oke, slide berikutnya. Nah, jadi kita mesti tahu yang namanya eustress dan yang namanya distress gitu ya. Kalau eustress itu adalah, stres yang positif, sedangkan distress itu adalah, stres yang negatif. Bedanya apa? Bedanya kurang lebih saya akan menggambarkan secara analoginya adalah seperti ini. Eustress itu adalah suatu, tekanan, tapi tekanannya yang membuat kita untuk menjadi lebih baik, gitu ya. Misalnya kita jadi termotivasi, kita jadi merasa mempunyai beban tanggung jawab yang, kita pun bisa yakin untuk menjalaninya dan menyelesaikannya, ya. Atau kita jadi mempunyai punya tantangan baru untuk melakukan suatu pekerjaan yang ending-nya tuh kita tahu kita akan achieve sesuatu, kita akan meraih sesuatu. Entah itu sifatnya penghargaan, bonus, gaji tambahan, atau mungkin pengakuan, seperti itu. Ya, sedangkan kalau distress itu kebalikannya. Distress itu adalah, stres yang sifatnya negatif. Jadi apabila misalnya distress ini biasanya memang bisa dari, faktor eksternal dan faktor internal. Faktor internal di sini ya kita tidak bisa menghilangkan faktor kesehatan pribadi, lalu misalnya faktor, kesehatan keluarga, ya walaupun kita sudah konteksnya ini di tempat kerja, tapi kita adalah manusia yang, juga
orang yang berkeluarga gitu ya, bersosial. Sehingga, kita juga pasti ada faktor pikiran kita nih ada di rumah nih, karena misalnya kakak kita, orang tua kita lagi sakit, atau misal anak kita lagi sakit. Jadi mempengaruhi kinerja kita di, tempat kerja, seperti itu. Ya itu contohnya di stres gitu ya. Oke, sumber stres sendiri, ini dari teori dari Dunet ya tahun 83 ada 6. Yang pertama adalah tugas, yaitu misalnya nih kalau konteksnya, kerja ya, jadi tugas yang sulit, membingungkan, jumlahnya banyak, ini biasanya misalnya terkait dengan ada proyek baru atau ada perubahan, adaptasi terkait dengan perubahan fungsi, mungkin juga kita habis naik Mbak, minta jabatan. tolong ini yang ASEAN minta didulukan. Ya, halo? Ya, saya lanjutkan ya. Oke. Untuk yang, tugas tadi misalnya kita ada perubahan fungsi atau tugas, di tempat kerja gitu ya. Jadi kita harus belajar, materi yang baru, kita harus belajar fungsi-fungsi yang baru, kita harus belajar me-manage, eee, masalah-masalah yang baru, tantangan-tantangan yang baru, itu termasuk yang, sumber stres dari sisi tugas gitu ya. Lalu dari peran, ini juga ada orang yang misalnya bisa, bekerja multitasking, ada yang bisanya cuman yang monotasking. Ada orang yang memang, bisa mengerjakan banyak hal secara bersamaan, tapi, belum selesai semua. Artinya menyelesaikan pekerjaan A, B, C, dia bisa mengerjakan, "Oh, A itu saya butuh 30% selesai dulu, sambil saya bisa menyelesaikan, tugas B." Misalnya saya bisa achieve di 40%, lalu di 40% saya mengerjakan tugas C yang bisa lagi misalnya achieve 20% atau 30%. Ada orang yang bisa seperti itu. Tapi ada juga tipe orang yang, saya kalau mau mengerjakan tugas A, saya harus selesaikan dulu sampai 100%. Habis itu saya baru bisa, ke tugas yang selanjutnya, baru ke next challenge-nya. Nah, itu juga ada orang yang, tipenya seperti itu. Jadi ini bukan benar atau salah, tapi lebih ke karena gaya masing-masing, seperti itu. Yang ketiga adalah kondisi perilaku. Ya di sini, balik lagi ke ini ya, ke idealisme, lalu ke kepribadian gitu ya. Jadi kalau misalnya kita bilang, zaman sekarang ada bilang, "Oh teman kerjaku toksik, teman kerjaku, green flag, red flag, dan lain-lain lah," gitu ya. Nah ini balik lagi ke kepribadian masing-masing, kita nggak bisa mengatur, gitu. Slide berikutnya. Oke, untuk ke lingkungan fisik. Nah, lingkungan fisik ini tanpa disadari juga ya, rekan-rekan sekalian, ini juga mempengaruhi, stres kerja ini, gitu ya. Mungkin kalau misalnya rekan-rekan sekalian bekerja di tempat yang nyaman, mungkin mayoritas di sini, bekerjanya di area office gitu ya, di belakang meja, ada AC, tempatnya dingin, adem gitu ya, nggak kena kehujanan, nggak kena kepanasan. Tapi kadang mungkin, kalau yang letaknya tempat kursinya atau tempat duduknya, meja workshop-nya ini di area yang nyentor banget pakai AC dingin, itu juga pasti orangnya akan gampang stres, gitu ya, karena itu tidak nyaman, seperti itu. Jadi, lalu misalnya sebagai contoh lain, misalnya, untuk orang-orang yang kerjanya di lapangan, atau mungkin di dekat genset, atau di generator, atau di boiler, yang berisik gitu ya, mungkin teman-teman yang di floor, atau teman-teman yang di area pabrik, itu dia tiap hari mendengar bising, itu membuat mereka jauh jauh lebih emosional dibanding sama orang yang tidak, bekerja di area tersebut, gitu ya. Jadi faktor lingkungan fisik ini juga sangat mempengaruhi gitu ya, dingin, panas, berisik atau bising atau tidak gitu ya. Lalu terlalu silau itu juga bisa bikin stres, terlalu gelap itu juga bisa bikin stres, gitu. Tergantung balik lagi kita sesuaikan dengan, jenis pekerjaannya. Nah, lalu ada hubungan interpersonal. Di sini hubungan interpersonal berarti sudah, ada hubungan antar sesama, teman kerja gitu ya. Secara dari bawahan ke atasan, dari sesama teman yang selevel. Nah, ini komunikasi yang tidak berjalan dengan lancar akan menyebabkan suatu, gangguan dari hubungan interpersonal ini, gitu ya. Jadi ini bisa menyebabkan stres juga.
Nah, berikutnya adalah sistem dalam individu. Nah, ini balik lagi ke kepribadian masing-masing. Ada orang yang sifat dasarnya adalah introvert, ada orang yang sifat dasarnya adalah ekstrovert, ada orang yang mungkin menghadapi suatu masalah itu panik, ada orang yang terlalu slow. Jadi yang benar yang mana? Sebenarnya tidak ada yang paling benar, tidak ada yang paling salah gitu ya. Yang benar adalah yang balance gitu. Yang balance. Yang dimana kalau misalnya terjadi suatu masalah, rekan-rekan sekalian harus secara sadar dan secara kepala dingin melakukan, apa ya, melakukan trik-trik atau strategi. Apa yang mau saya lakukan dengan kepribadian saya yang seperti ini, apa yang harus saya lakukan untuk menghadapi tantangan yang seperti ini, gitu, ya. Dan ini sifatnya adalah personal. Jadi tidak bisa, dipukul rata gitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini kalau kita ngomong konteksnya adalah penyebabnya dari on the job atau off the job. Ya, ini yang faktor tadi saya sempat sebutkan di awal. Terkait dengan terkait dengan pekerjaannya itu sendiri, misalnya beban kerjanya yang terlalu berat, waktunya deadline gitu ya. Lalu mungkin dari sisi atasan main kasih aja gitu ya. Nih mau meeting 5 menit lagi atau 10 menit lagi kita meeting, laporan yang kemarin udah harus jadi ya gitu ya. Ini contoh ya. Lalu misalnya, iklim kerja yang tidak sehat, jadi tidak bisa diajak kerja sama. Ada misalnya, kalau bahasa anak zaman sekarang tuh ada anak zaman dulu deh ya, makan makan temen gitu. Ada yang makan temen, saling tikam satu sama lain gitu ya. Ada yang muka dua gitu ya bahasanya, bahasa kasarnya. Jadi, hubungan internasional yang tidak baik, antar sesama pekerja, antara sesama, atasan dan bawahan. Nah, itu juga menyebabkan suatu stres kerja di, dalam pekerjaan konteksnya gitu ya. Dan yang di luar pekerjaan atau off the job, nah ini adalah permasalahan pribadi yang akhirnya masuk ke ranah pekerjaan gitu ya. Contohnya seperti kayak kekhawatiran finansial gitu ya. Misalnya, "Aduh, saya udah all in nih di, saham A, B, C," gitu ya, ternyata, tumbang gitu ya. Nah, jadi kita jadi ngerasa insecure. Kita jadi, tidak, apa namanya, jadi ngerasa tidak secure, biasanya kita jadi gampang jadi irritable, jadi kita gampang emosional seperti itu, ya. Kalau bahasa anak sekarangnya tuh senggol bacok gitu ya, kalau lagi sahamnya lagi jelek, lagi nggak cuan, kita diapain aja rasanya kayak, emosi gitu. Lalu misalnya untuk yang sudah berkeluarga, misalnya ada masalah terkait dengan, pernikahannya, misalnya, belum dikaruniai keturunan, lalu itu menjadi suatu masalah dalam pernikahan, lalu itu membayang-bayangin terus di otak kita, lalu kita jadi tidak konsen saat bekerja. Nah, itu juga bisa menyebabkan stres kerja. Atau misalnya yang udah punya keturunan pun, anaknya lagi sakit, kita jadi nggak into sama misalnya pas lagi meeting, kitanya nge-blank. Kayak gitu, ditanya, "Tadi ngerti nggak gini?" Cuman, "Iya iya," ditanya apa, nggak tahu gitu ya. Ternyata sebenarnya anaknya atau keluarganya lagi sakit gitu, atau lagi dirawat, jadinya dia nge-blank. Nah, itu sering terjadi gitu ya, dan itu, sangat lumrah dan itu umum terjadi. Lalu misalnya ada perubahan-perubahan lain, misalnya kita ngontrak di suatu rumah yang dekat dengan tempat kerja. Tapi entah, mungkin, bagaimana transaksinya, habis itu kita, sudah tidak ngontrak lagi atau kita harus pindah tempat kontrakan atau kita pindah rumah sehingga jauh nih dari tempat kerja. Jadi kita yang tadinya misalnya pergi bisa, berangkat bisa cuma 15 menit, kita jadi harus berangkat itu kurang lebih misalnya 1 jam, 1,5 jam. Apalagi misalnya harus menggunakan, moda transportasi umum seperti kayak KRL atau, moda transportasi umum lainnya gitu ya, yang mungkin itu membutuhkan jarak dan waktu. Nah, itu juga bisa membuat stres sendiri. Belum lagi nanti tiba-tiba kita udah spare waktu nih, biasanya cukup kok 1 jam itu nyampe, ya kita spare waktu 1,5 jam. Ternyata kita udah spare waktu 1,5 jam, ternyata ada mogok, ada demo, atau mungkin ada, hujan deras yang membuat banjir, jadi ada putus akses dan lain-lain.
Nah, hal-hal seperti itu kan tidak bisa kita prediksi gitu ya, dan itu termasuk dalam penyebab stres yang off the job atau di luar dari pekerjaan. Oke, selanjutnya. Nah, untuk pengelolaan stresnya sendiri, ya ini balik lagi, kita memang tidak ada, yang benar atau salah secara ini ya, secara mutlak gitu ya. Di sini diperlukan suatu pendekatan individu, ya sebagai orang yang bisa melihat suatu masalah dari atasan ke bawahan, tentu saja atasan harus lebih peka gitu ya untuk, rekan-rekan sekalian yang punya bawahan atau, paling enggak temen lah yang seleting gitu ya. Nah itu kita harus dituntut lebih peka. Apakah, rekan-rekan kita ini mempunyai suatu masalah yang kira-kira, kesulitannya di mana? Nah kalau bisa dibantu, tolong dibantu, gitu, ya. Lalu, peningkatan keterampilan pekerjaan. Jadi kalau misalnya ini permasalahannya dari kita sendiri yang kita ibaratnya unskill gitu ya, atau skill kita di tempat pekerjaan yang baru atau di job yang baru ini skill kita kurang nih. Misalnya nggak usah jauh-jauh, misalnya, kita untuk analisis data dengan menggunakan Excel atau misalnya SPSS gitu ya, untuk yang relate, itu harus belajar lagi dari awal gitu ya. Untuk saya dulu waktu saya mengambil pendidikan lanjutan, saya udah lupa tuh jarak dari S1 sampai S2 itu lumayan panjang jedanya. Tapi untuk apa namanya, untuk melakukan suatu tesis, saya harus melakukan analisis data, itu menggunakan software. Nah, software ini kalau saya nggak catch up, kalau saya tidak belajar lagi, otomatis ya saya akan stres terus-terusan, karena saya nggak bisa menyelesaikan pendidikan saya, gitu. Artinya apa? Kita harus upgrade, kita harus meningkatkan skill. Kita nggak bisanya di mana, ya disitulah kita, isi gitu ya, dengan knowledge baru, dengan pengetahuan yang baru, dan dengan keterampilan yang baru. Itu contohnya seperti itu, ya. Dan otomatis dengan adanya keterampilan yang baru itu, kita jadi nggak ngerasa insecure lagi gitu loh, kita udah pede gitu, "Ah, mau dikasih kerjaan apa juga saya udah tahu celahnya, saya udah tahu cara penyelesaiannya, saya udah tahu strateginya." Seperti itu. Nah, karena ini konteksnya adalah stres kerja, jadi kalau misalnya, sudah terdeteksi oleh, tadi atasan, oleh para supervisor, para rekan kerja, nah sebaiknya memang kalau misalnya ini setelah dimitigasi, ini permasalahannya di mana sih? Apakah permasalahan skill aja, pengetahuan, atau ada masalah lain? Kalau pendekatannya secara, off the job atau permasalahannya adalah permasalahan yang pribadi, itu mungkin ada komunikasi atau ada konsultasi atau sharing tambahan yang diperlukan untuk, pendekatannya secara manusia ke manusia, gitu ya. Tapi kalau misalnya ini rasa stresnya atau rasa insecure-nya adalah berkaitan dengan, pengetahuan, dengan skill, nah ini perlu adanya suatu peningkatan skill, yaitu dengan, ya tadi pelatihan, lalu misalnya dengan seminar, lalu juga adanya, seleksi atau pemilihan karyawan yang misalnya promosi, itu berdasarkan dengan skill, gitu ya. Jadi, kita pengen dari sisi, kitanya yang stres, ya secara individunya, kita juga terbuka dengan minimal ada di beberapa teman atau atasan kita dengan komunikasi yang baik gitu ya, curhat itu baik, gitu ya. Nah, sebagai suatu company, sebagai suatu organisasi, itu juga, para pimpinan juga harusnya peka untuk bisa meng-capture, ada permasalahan apa nih dari anak buah saya, si A, si B, si C, seperti itu. Oke, slide selanjutnya. Nah, tadi kita ngomongin, soal stres kerja secara umum gitu ya, rekan-rekan sekalian. Nah, selanjutnya kita bicara tentang next level-nya nih, ya, next level-nya. Next level-nya kita bicara tentang burnout. Ini juga, sudah banyak dibahas di sosmed gitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, bedanya apa? Stres kerja dengan burnout. Jadi burnout ini dia next level-nya. Rekan-rekan sekalian bisa melihat, ilustrasi di layar ya terkait dengan korek api. Jadi anggap aja manusia yang emosionalnya tinggi atau kita itu sebagai suatu pentol korek gitu ya, korek api. Dan sedangkan kalau misalnya kita, emosi kita tersalurkan, itu seperti kita yang terbakar gitu ya. Jadi kita sampai, apa namanya,
Mungkin kita marah-marah, kita, menangis, kita takut, kita jadi irritable, kita jadi senggol bacok. Nah, itu kira-kira seperti pentol korek yang terbakar, gitu ya. Nah, kita jangan sampai menjadi batang yang terakhir, gitu ya. Jadi arti dari burnout itu ya kita harafiahkan saja seperti, kata-katanya, yaitu terbakar habis, gitu ya. Jadi emosi kita sampai terbakar habis sehingga kita menjadi gosong, artinya kita sampai kena mental. Nah, ini yang sangat kita hindarkan. Nah, bedanya apa? Boleh slide berikutnya. Nah, jadi burnout ini adalah bisa dibilang kayak kondisi hampir terakhir sampai kita menimbulkan gejala yang, ya kita sebut saja ke arah ODGJ gitu ya, ke arah kita gangguan mental. Entah itu bisa depresi, entah itu kita bisa mania yang kita senang berlebihan, atau ya yang ada gangguannya lah, yang sudah sampai rusak gitu ya. Nah, ini kondisi terakhir sampai sebelum ke arah situ. Gitu ya, bisa dibilang. Jadi kita usahakan jangan sampai kita sampai ke tahap burnout. Nah, kalau misalnya, kita biasanya ini terjadi bukan berarti terus nanti jadi, gampang banget ya kayak, anak ABG sekarang nih, atau misal dibilang, "Oh, anak Gen Z mah dikit-dikit kesehatan mental dikit-dikit kesehatan mental." Kesehatan mental itu memang benar, penting gitu ya, tapi memang tidak boleh self diagnose atau tidak boleh, "Oh, saya nih kayaknya ada poin A, checklist B, checklist C. Oh ya nih, saya nih udah gangguan mental nih, saya udah mental health nih," gitu ya. Nah, sekarang justru sebenarnya orang yang sakit mental itu dia tidak bangga gitu ya, tidak overshare terkait dengan kesehatan mentalnya, gitu. Orang yang bisa share mungkin adalah orang yang sudah get over it atau sudah melewati fase-fase, tersulitnya dia atau fase-fase terendahnya dia. Nah, balik ke burnout ini, jadi dia ini ceritanya, si pentol korek ini atau kita ini dihadapkan sama suatu stres yang terus-menerus dan kita belum bisa menemukan jalan keluarnya, gitu ya. Sehingga ini, sudah sampai menyebabkan selain pikiran kita menjadi kalut, kita jadi takut, kita jadi bingung mau ngapain gitu ya, stres sendiri. Sampai badan kita pun ngerasa rasa sakit yang kurang lebih sama gitu ya, jadi tidak produktif, jadi males-malesan gitu ya, jadi kok keringat dingin terus, seperti itu. Jadi sudah mulai mempengaruhi gitu ya. Itu yang kita sebut sebagai burnout. Jadi burnout itu udah sama sekali kayak orang tuh kalau analoginya kalau orang bisa teriak, orang teriak deh gitu kalau misalnya. Nah, itu perasaan seperti itu adalah perasaan yang untuk orang-orang yang sudah mau mengalami burnout, seperti itu rekan-rekan. Oke, next. Nah, jika kita sudah, bicara dengan burnout ini terkait dengan pekerjaan, itu salah satu tanda yang paling umum adalah kita nge-blank. Ini yang paling umum terjadi, gitu ya rekan-rekan, nge-blank. Nge-blank ini eee, dalam arti kata, kita biasanya melakukan sesuatu gerakan atau melakukan suatu pekerjaan itu lebih banyak dari refleks, ya, jadi refleks. Misalnya kayak kita nggak perlu berpikir untuk mau menyalakan laptop, kita tidak perlu berpikir untuk mau menyalakan PC kita, mau menyalakan monitor, mau turn off, laptop kita, lalu kita mau ngeprint, lalu kita mau mengetik, itu kita tidak perlu melihat, eee, huruf per huruf gitu ya. Itu sudah menjadi suatu refleks karena sudah terjadi suatu otomatisasi. Itu adalah yang kita kerjakan sehari-hari. Jadi itu adalah pekerjaan yang sangat ringan buat kita, gitu ya. Nah, tapi sampai suatu saat, rekan-rekan sekalian habis dapat suatu stres atau terdapat suatu masalah yang itu sangat mengganggu pikiran kita, sampai kita tuh bingung sendiri, "Gimana nih caranya nyalain ini laptop? Gimana nih cara matiin monitor? Loh saya tadi mau ngeprint kok malah saya matiin filenya?" Gitu ya. Saya mau copy, saya mau email, kenapa saya malah close folder misalnya. Terus nge-blank. Nah, itu adalah tanda-tanda yang udah mungkin masuk ke arah burnout gitu ya. Melakukan hal yang sebenarnya itu gampang dan, rekan-rekan sekalian lakukan sehari-hari, bahkan bisa dengan tutup mata,
tapi ini tiba-tiba ngeblank, bingung mau ngapain. Nah, itu adalah tanda-tanda dari burnout, seperti itu. Contoh lainnya yang bisa sampai ekstrim itu adalah yang mungkin nggak berhubungan dengan pekerjaan, tapi juga, hal yang remeh, tapi juga bisa tiba-tiba hilang koneksi adalah misalnya seperti kayak mengikat tali sepatu misalnya. Nah, itu juga juga kadang-kadang, beberapa pasien saya dulu banyak yang saking pusingnya dia, sampai dia tuh kayak bingung linglung gitu, mau gimana nih caranya, apa namanya, mengikat tali sepatu gitu ya, padahal itu yang hal-hal yang sehari-hari dia lakukan. Ya, itu contoh saja. Oke, next slide. Nah, penyebab utamanya dari burnout itu, ya kurang lebih sebenarnya sama ya, semua stres itu nggak jauh-jauh dari kelelahan fisik, ya, terus dari faktor pribadi ada misalnya kita terkaget karena kita ada penyakit tertentu gitu ya, yang tadinya kita nggak tahu jadi tahu gitu, lalu mempengaruhi pikiran, lalu otomatis mempengaruhi, produktivitas kita, bagaimana cara kita bekerja, bagaimana cara kita berpikir, bagaimana cara kita bersosialisasi gitu ya. Nah, itu bisa juga jadi faktor pribadi. Lalu di situ ada tekanan karir gitu ya, misalnya kita, mempunyai target, "Oh, saya mau kerja di perusahaan A, B, C. Target saya adalah di perusahaan A saya harus minimal sampai asisten manajer, atau minimal saya sampai manajer. Kalau enggak saya akan, keluar." Nah, itu tekanan karir gitu ya. Jadi diri kita ini sudah mematok suatu rules atau suatu, patokan di mana kita harus achieve nih, kalau nggak kita nggak achieve, saya akan pindah ke perusahaan lain yang, kira-kira bisa mengakomodir kebutuhan saya, seperti itu. Nah, kalau misalnya itu kita pikirin terus, lalu kita tidak disertai dengan misalnya, dengan kemampuan yang mumpuni, dengan leadership yang mumpuni, dengan hubungan interpersonal yang mumpuni, ya itu otomatis nggak akan bisa achieve, gitu. Dan itu berarti ekspektasi, kita harus diturunkan. Gitu. Kita juga istilah gampangnya kita juga harus tahu diri gitu ya untuk tekanan karir ini. Kita layak nggak sih di posisi itu? Jangan pikir kalau di posisi yang tinggi pasti lebih enak hanya secara mikir salary-nya aja. Tapi kita juga melihat dari sisi tanggung jawabnya, dari sisi pekerjaannya, dari sisi fungsi-fungsi atau norma-norma yang lain yang sebenarnya berat gitu. Makanya harus sesuai dengan salary-nya gitu. Jadi kita harus melihat dari berbagai macam, point of view atau dari macam sisi. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah dari masalah hidup ya, masalah hidup ini masalah pribadi tadi terkait dengan misalnya keluarga, anak, orang tua. Nah itu, bisa memperberat terjadinya suatu burnout ini gitu ya, disertai dengan, eee, tekanan pekerjaan gitu. Misalnya, bos atau misalnya atasan kita minta "Bikinin dong presentasi, hasil laporan," misalnya laporan tahunan, tapi ternyata kondisinya bener-bener pas lagi nggak pas banget gitu loh. Pas misalnya oh anak kita lagi sakit, lagi dirawat di rumah sakit, atau harus operasi orang tua kita, yang kita, lagi gantian nunggu di rumah sakit. Otomatis secara fisik aja kita sudah tidak mampu lagi nih untuk meng-handle pekerjaan, bahkan untuk meng-handle si keluarga ini aja kita, clueless gitu, kita nggak tahu kita mesti ngapain, kita juga bingung, kita juga kalut, lalu ditambahkan dengan tugas di pekerjaan yang harus, presisi, tapi kita lagi tidak bisa untuk melakukan pekerjaan tersebut. Nah, hati-hati, itu bisa menyebabkan suatu burnout, gitu. Oke, next slide. Nah, siapa aja yang dapat terkena? Semuanya ya. Jadi, ini tadi kita sempat bahas, jadi nggak hanya soal pekerjaan aja, tapi segala hal yang bisa menyebabkan stres, ini bisa menyebabkan, burnout. Dan, untuk yang poin terakhir tuh terkait dengan mereka yang terlalu menuntut dirinya sendiri. Nah, ini adalah orang yang paling rawan terkait dengan stres kerja ke arah burnout ini, gitu. Jadi kita juga harus bisa. Nah, ini mungkin, kalau boleh lancang buat, para atasan gitu ya, terkait dengan, rawannya antara jam kerja dengan, jam tidak bekerja. Nah, ini sangat sangat tipis sekali gitu ya. Nanti kalau misalnya di luar jam kerja dituntut pekerjaan, dinamakan loyalitas gitu ya. Tapi kalau misalnya, nanti misalnya lembur tapi tidak ada penghargaannya atau tidak dibayar misalnya gitu. Nah ini jadi
antara hubungan organisasi yang seperti ini itu sebaiknya harus jelas terkait dengan jam kerja. Apabila memang ada pekerjaan yang sifatnya urgent, itu memang tetap harus dilakukan, dari luar jam kerja gitu ya. Tapi kita bisa lihat bagaimana hubungan antara kedua, individu ini, antara si atasan sama bawahan. Ya harus saling menghormati, apabila memang harus ada lembur-lembur yang, di luar jam kerja, otomatis harus ada, penghargaan. Penghargaannya itu terserah, mungkin pujian, mungkin itu pengakuan, mungkin itu, bonus lembur, mungkin itu apapun itu bentuknya, mungkin itu, rasa terima kasih yang diberikan makanan, sesimpel itu aja misalnya. Nah itu bisa menjadi, satu jembatan gitu ya antara, eee, kebutuhan dari sisi perusahaan, dari sisi pekerjaan, dan juga dari pemenuhan kewajiban kita juga sebagai employee, sebagai, tenaga kerja yang, bekerja segenap hati untuk perusahaan, seperti itu. Tapi tetap harus ada batasnya, gitu ya. Oke, slide selanjutnya. Nah, ini yang tadi ya, jadi siapa aja yang dapat terkena, ini adalah orang-orang yang, tidak bisa me-manage, ininya, emosinya dia. Jadi dia harus bisa memilah-milah gitu ya. Kalau misalnya, oh ini wajah saya di tempat kerja, ini wajah saya di luar, tempat kerja gitu ya, di rumah. Jangan sampai kebalik-balik. Jangan sampai membawa emosinya kita di rumah, lalu kita bawa ke tempat kerja. Lalu kebalikannya juga tidak baik, membawa emosi yang di tempat kerja, kita bawa ke rumah gitu. Nah, itu juga tidak baik. Oke, next selanjutnya. Nah, kalau misalnya kita sudah merasa, gimana nih, saya nih kayaknya udah nggak enak banget nih, udah gerah, kepala saya udah mau meledak nih, stop, gitu. Itu caranya, stop stop sementara atau pause, gitu. Caranya gimana? Ya kita harus tarik tarik, apa namanya, tarik diri dulu, lalu kita exhale dan inhale. Tarik napas, buang napas, tarik napas, buang napas, tarik yang dalam, buang yang lama, tarik yang dalam, buang yang lama. Ya, itu, cukup membantu untuk setidaknya menjernihkan dulu, pikiran, rekan-rekan sekalian, supaya tidak berlarut-larut emosinya, gitu ya. Minimal saat itu, itu akan membuat otak kita akan terisi oksigen lebih banyak, sehingga kita bisa berpikir lebih jernih, lebih jelas, dan lebih sabar, seperti itu, ya. Lalu juga jangan lupa untuk melakukan di saat kita lagi tidak melakukan pekerjaan atau di saat kita lagi stres, di saat kita lagi pause tadi, di saat kita lagi, postpone atau kita lagi rehat sebentar. Nah, ini pikirkanlah hobi, eee, rekan-rekan sekalian, gitu ya. Hobi itu sangat penting untuk, ya sekedar escape plan lah, untuk kabur sementara, gitu ya. Yang suka lari, ya monggo lari, ya lari olahraga ya, bukan lari dari kenyataan, gitu ya. Jadi, yang suka lari, yang suka olahraga, yang suka basket, yang suka tenis, badminton, padel, apapun itu, lakukan gitu. Untuk bapak-bapak yang suka mancing, mancinglah gitu ya. Jadi, dan berikan waktu yang cukup untuk supaya, badan, otak kita tuh refresh lagi, seperti itu. Nah, kalau misalnya kita sudah melakukan pause tadi, kita sudah melakukan rehat tadi, ternyata, aduh kok badan masih nggak enak ya, perasaan saya masih nggak enak juga gitu ya. Berarti, rekan-rekan sekalian sudah membutuhkan namanya bantuan, ya. Bantuan ini yang pertama bisa dengan, orang terdekat aja dulu, gitu ya. Misalnya terkait dengan pekerjaan, bisa dengan rekan kerja. Kalau misalnya rekan-rekan sekalian dekat dengan atasan, bisa curhat ke atasan, gitu. Ya, kalau misalnya ini konteksnya misalnya di rumah, ya bisa, curhat ke pasangan atau ke orang yang dituakan, yang dianggap bijaksana, gitu, ya. Jangan pernah curhat dengan orang yang, eee, tidak cocok dengan, rekan-rekan sekalian, itu akan menjadi suatu gaslighting atau menjadi suatu, bumbu-bumbu lain yang akhirnya membuat suatu keputusan yang salah nantinya, gitu ya. Jadi untuk memilih teman atau siapapun yang diajak bicara itu juga penting gitu ya. Karena ini adalah nanti kita bicara tentang bagaimana nanti outcome-nya akan membantu rekan-rekan sekalian atau justru malah akan mendorong kita jatuh ke jurang gitu ya. Nah, jadi bijak-bijaklah untuk mencari pertolongan.
Kalau misalnya dari, rekan-rekan sekalian yang misal dari temannya, dari atasannya itu tidak bisa membantu, nah ini baru membutuhkan suatu profesional. Profesional di sini bisa psikiater, bisa juga, psikolog, seperti itu. Ya mungkin kalau misalnya hanya pengen curhat dulu sementara, bisa ke psikolog dulu, gitu ya, yang tidak memerlukan obat. Tapi kalau misalnya sampai menyebabkan suatu gangguan tidur, tidak bisa tidur, selalu mimpi buruk, ya, dan itu ada polanya nanti, diteliti atau assess sama, psikolognya atau sama psikiaternya dan membutuhkan, obat, nah itu baru harus ke psikiater, gitu. Oke. Nah, ini, terkait dengan tema yang terakhir ya, terkait dengan psikosomatis. Nah, ini nih, sering terjadi gitu ya, psikosomatis ini sering terjadi dan sangat sangat lumrah terjadi. Jadi psikosomatis ini adalah suatu, stres ya, dari kata-katanya aja kita bisa melihat psiko dan somatis. Itu dari 2 kata yang, dijadikan satu, dari kata psikologi dan somato. Psikologi atau psikologis ini adalah suatu pikiran kita. Jadi apa yang kita pikirkan, emosional kita itu adalah psikologis gitu ya. Kita happy, kita sedih, kita marah, kita gembira, itu psiko atau, gambaran emosional di otak. Sedangkan untuk yang somatis atau somato itu artinya adalah badan kita. Nah, jadi kalau kita gabungkan 2 terminologi ini, psikosomatis adalah suatu atau apapun yang terjadi di pikiran kita, emosional kita, atau gangguan psikologis kita yang sampai mempengaruhi ke badan. Contoh yang paling sederhana adalah kalau misalnya kita seorang karyawan yang biasa-biasa aja gitu ya, kan kita pasti juga punya atasan. Kita lagi anteng-anteng aja nih, kita, lagi kerja baik-baik aja, tidak ada meeting, tidak ada apa, tidak ada pekerjaan yang memang atau PR yang harus dikerjakan secara, mendadak atau cepat. Nah, kita lagi kerja anteng-anteng nih, jam 8 pagi nih, habis sarapan, kita udah buka laptop atau buka PC, kita lagi ngetik mengerjakan, rutinitas, tiba-tiba atasan kita atau teman kita bilang, "Eh, meeting nih nanti 1 jam lagi diminta laporan tentang A, B, C, D, E," gitu, padahal kita belum siapin sama sekali. Nah, apa yang terjadi? Untuk orang yang mempunyai gangguan psikosomatis, dia akan yang pertama pasti akan ada, adrenalin rush gitu ya. Jadi pasti dada berdebar gitu, terus bingung, panik panik panik. Lalu habis itu, kita padahal habis makan nih, tapi perut kita jadi mules, kayak seakan-akan kita sakit MAH gitu ya, karena asam lambung meningkat. Nah, itu kan tadinya kita nggak ada sakit MAH kasarnya, atau mungkin kita memang ada sakit MAH, tapi saat itu kita nggak ada sakit MAH, dan kita baru makan. Nah, tapi dengan adanya, suatu stresor baru, yaitu misalnya meeting mendadak, pekerjaan yang harus diselesaikan secara cepat, dan kita harus bertemu atasan yang tidak terjadwal. Itu membuat, rekan-rekan sekalian stres. Nah, itu memberikan dampak ke, tubuh kita dengan memberikan respon, tubuh kita pun memberikan respon. Dengan cara deg-degan, dengan cara berdebar, dengan cara perutnya jadi mules, dengan cara, kita jadi mual, dengan cara kebelet kencing, gitu. Ya, jadi itu contoh-contoh sederhana dari psikosomatis. Nanti bisa dijelaskan di slide berikutnya. Selanjutnya. Nah, ini contohnya ya. Jadi dari kita ngomongin psikosomatis ini, efeknya bisa ke mana-mana gitu ya. Jadi awalnya dari pikiran, lalu kita muncul ke, eee, hati gitu ya. Ke hati di sini artinya bukan organ hati, tapi sebenarnya ke jantung ya. Jadi di jantung nih jadi ada palpitasi atau jadi berdebar, lalu juga kadang ada rasa nyeri, nyeri di dada gitu ya, terus napasnya jadi pendek gitu, jadi yang mungkin yang punya sakit asma, karena saking kagetnya atau saking stresnya, asmanya langsung kambuh. Nah, itu adalah psikosomatis, tuh ya. Lalu ngerasa, "Aduh, badannya kok jadi capek banget ya, padahal tadi pagi kok seger-seger aja," gitu, tapi pas mau ketemu sama bos, kok jadi lemes banget badannya gitu, jadi kayak nggak bisa gerak, gitu. Lalu tiba-tiba langsung sakit flu misalnya. Nah, itu bisa terjadi kayak gitu. Ya kalau ke perut itu contohnya misalnya kayak, ya jadi nggak nafsu makan,
Jadi melewatkan jam makannya atau melewatkan sarapannya karena, waduh, nih pagi-pagi 7:30 udah dikasih tahu nih tiba-tiba lagi di jalan, di WA katanya nanti ada meeting ya jam 9 materinya tentang A, B, C, D, E yang kita belum siapin atau belum kita kerjain. Nah, terus habis itu mulai deh anyang-anyangan juga, jadi pengen kencing, yang tadinya aman-aman aja. Nah, kayak gitu. Itu namanya psikosomatis. Oke, next slide. Nah, ini, saya cuman mau menginikan saja ya, mau men-sharing saja. Nah, ini untuk cara mengukurnya kita ada stres kerja apa enggak, nah itu sebenarnya udah ada tools-nya, dibikin, sama, ya guru-guru saya, sama rekan-rekan saya yang, berkecimpung di, kesehatan kerja dan kedokteran kerja ya. Di sini ada namanya Survei Diagnosis Stres atau SDS. Ini dari Permenaker nomor 5 tahun 2018 ya. Ini saya cuma pengen sharing aja sih sedikit. Next slide. Nah, ini contohnya, ini yang kita pakai ya kalau misalnya di Biomedilab untuk, men-screening. Ya nanti di sini ada poin-poin, ada sekitar 30 lebih lah untuk, nanti rekan-rekan isi, lalu nanti ada panduannya tuh, ada nomor 1 sampai nomor 7. Lalu next slide. Nah, lalu di situ nanti ada nih, kita masuknya ke derajat yang mana gitu ya nanti, jadi ini nomor-nomor yang ada skor TP, skor KP ya itu maksudnya adalah KP, TP tuh dari ketaksaan peran, terus ada kalau KP itu konflik peran. Nah, ini adalah hal-hal yang poin-poin yang nanti dinilai, stresnya itu ke mana, ringan, sedang, atau berat, itu sesuai dengan nomor yang diisi, ya. Nanti ini bisa di-sharing juga ya nanti Mbak Anissa, untuk siapa tahu nanti rekan-rekan sekalian ada yang pengen iseng-iseng ngisi gitu. Nah itu bisa kok ini dilakukan oleh awam bisa, nanti cek sendiri, gitu. Oke, next slide. Oke, ya ini sudah akhir dari pemaparannya, sekarang kita waktunya berdiskusi. Silahkan Mbak Anissa. Sebentar, oke. Thank you dokter atas pemaparan materinya. Cukup padat banget ya dok ya, cukup jelas banget sih kalau buat saya dan semoga buat Soul People juga cukup jelas dan cukup terbayang nih ya, apa sih itu stres kerja, terus tadi juga ada ternyata, setelah stres kerja ada lanjutannya namanya burnout gitu ya. Nah, dokter sudah ada pertanyaan nih di kolom chat, cuma sebelum saya bacakan, saya mau memberi kesempatan dulu nih bagi Bapak Ibu yang mau bertanya langsung. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya langsung bisa raise hand, nanti akan diberi kesempatan untuk, open mic dan bertanya langsung kepada dokter. Boleh silakan Bapak Ibu. Belum ada yang mau bertanya langsung sepertinya, Dok. Atau kita mulai bacakan kolom chat dulu kali ya, Dok, ya? Ya. Oke. Dari Lampung nih, Dok, dari cabang Lampung, tim accounting. Selamat pagi, Dokter. Mau tanya tentang bagaimana kerja keras dapat mempengaruhi kesehatan mental dan fisik seseorang, gitu. Lalu apa sih tips dan triknya nih yang bisa dilakukan jika terdapat tanda-tanda burnout gitu atau tanda-tanda stres di kantor? Oke. Silakan, Dokter. Siap, selamat pagi juga. Nah, ini untuk, bagaimana caranya, bagaimana kerja keras dapat mempengaruhi kesehatan mental dan fisik. Oke, jadi kalau misalnya kita, memang ya, sebenarnya kalau kita bicara terkait dengan, kerja keras, ini memang kalau dan, kesehatan mental maupun itu stres, maupun itu stres kerja, ini sangat individual sekali gitu ya. Jadi mungkin, saran yang saya, bisa sampaikan belum tentu cocok untuk semua orang, gitu ya. Nah, yang pertama adalah, kerja kerasnya ini konteksnya seperti apa dulu. Sebenarnya kalau misalnya kalau saya suka memberikan pengarahan ke teman-teman yang bertanya terkait dengan, "Terus bagaimana kita supaya nggak stres lah di, tempat kerja?" Gitu ya. Yang pertama adalah kita harus sadar dulu
hak dan kewajiban kita itu apa di tempat kerja gitu ya. Setelah kita tahu hak dan kewajiban kita itu seperti apa, kita harus lakukan dulu kewajiban ya, baru kita menuntut hak. Jadi jangan sampai terbalik, jangan menuntut hak dulu, habis itu, kita baru melakukan kewajiban gitu ya. Karena kita bekerja dulu baru digaji atau baru dapat bonus atau dapat apapun namanya. Jadi, kalau kita bicara dengan tentang pekerjaan yang harus bekerja keras seperti ini ya, itu balik lagi ke, rekan-rekan sekalian. Kalau misalnya rekan-rekan sekalian melakukan kerjanya itu sesuai dengan memang kewajibannya, sebenarnya nggak perlu keras-keras amat karena sudah sesuai dengan job desk, seperti itu, ya. Tapi kalau misalnya teman-teman mempunyai tenaga yang berlebih untuk misalnya nih membantu rekan-rekan yang lain, eee, yang belum selesai pekerjaannya atau bisa membantu atau sifatnya itu suportif gitu ya. Nah itu baik sekali gitu ya, itu pahalanya banyak, kayak gitu, ya. Jadi kalau untuk, pekerjaan harus pisahkan dulu antara kewajiban dan hak. Kalau misalnya dari kewajibannya sendiri aja itu belum terselesaikan, ya jangan juga kita, berpikir untuk melakukan pekerjaan yang bukan, tupoksi atau bukan job desk kita. Malah itu nanti kita akan, gerogotin kesehatan mental dan fisik kita sendiri gitu, ya. Itu yang pertama. Mmm, Lalu untuk tips dan trik, mengatasi burnout saat di kantor, ya balik lagi ke tadi, kita lakukan, pemisahan antara hak dan kewajiban. Kalau misalnya yang terjadi adalah, oh kita udah melakukan kewajiban kita dengan benar nih, tapi kok hak kita nggak dikasih ya, misalnya lembur misalnya, atau misalnya pengakuan, atau rasa terima kasih atau apa. Karena tidak semua orang itu bisa dibayar dengan uang gitu ya. Ada juga yang dibayar terima kasih aja tuh sebenarnya udah seneng gitu loh, nggak perlu sampai harus, apa namanya, harus hitung-hitungan, "Oh saya lembur A, B, C, D, E nih, ini berapa detik, berapa menit," gitu ya. Ada orang yang dengan, "Nah makasih ya Mas, makasih ya Mbak," itu aja udah seneng gitu ya. Nah itu harus dikomunikasikan dengan, rekan sekerja, dengan atasan. Jadi yang sebenarnya kunci di tempat kerja ini adalah untuk menghindari stres kerja atau burnout adalah komunikasi yang baik atau hubungan interpersonal yang baik, setara ya antar teman selevel, teman kerja, tim, dan juga ke atasan dan ke bawahan gitu ya. Walaupun kita mungkin, operator atau kita mungkin udah sampai bawah, tapi tetap aja pasti ada yang di bawahnya kita. Misalnya teman-teman support seperti kayak OB, security, kebersihan gitu ya. Nah, kita juga tetap harus membina karena suatu saat kita pasti akan membutuhkan mereka dan suatu saat mereka pasti akan membutuhkan kita. Jadi hubungan interpersonal itu adalah kunci gitu ya, untuk supaya kita bisa berbagi beban, supaya kita bisa berbagi emosi juga, dan kadang mungkin kita juga bisa berbantu fisik. Misalnya kita lagi contoh sederhananya gini, nah ini sering terjadi sama saya juga sih. Kalau saya nggak membina hubungan baik dengan misalnya dengan, OB, dengan itu kalau misalnya pas saya lagi kerja, lagi meeting misalnya, atau saya lagi ada, pekerjaan yang tidak bisa saya tinggalkan, saya belum makan, saya nggak bisa nyuruh OB saya untuk beliin makanan misalnya. Itu hal simpel loh, tapi itu mempengaruhi ke fisik, karena kalau nggak makan saya nggak bisa mikir, nggak bisa meeting. Nah itu contohnya, contoh sederhananya seperti itu. Ya kurang lebih itu sih, kalau untuk mmm. pertanyaan pertama. Oke, baik dokter. Berarti, kerja keras, mempengaruhi kesehatan mental tergantung ya dok, perlu screening lebih lanjut, apakah itu berpengaruh atau enggak dan tergantung dengan individunya sendiri gitu ya dok ya? Ya, Oke, ini ada yang raise hand nih dok, mau bertanya langsung dari Samarinda Logistik Head. Boleh di-open mic-nya Bapak? Ya, selamat siang, Dok. Ya, selamat boleh siang. boleh Eh, diperkenalkan dirinya Bapak dengan ya, Bapak siapa? saya Denny dari Samarinda. Saya kepala logistik di PPG Samarinda. Jadi gini, Dok, Oke. saya mau bicara dari sisi saya sebagai atasan ke tim saya. Jadi mungkin beberapa pekerjaan kita anggap saat ini mungkin sedang hektik-hektiknya ya, atau dalam artian lagi tekanannya lagi besar juga gitu. Nah, untuk mengelola tim ini kan semua masing-masing punya psikologis yang berbeda-beda nih, Dok. Nah, nantinya dengan adanya psikologis yang berbeda-beda ini, cara kita untuk mengelola stres di tim-tim kita ini
itu pasti akan bervariatif juga gitu. Sedangkan kita sebagai atasan mereka, kita harus mendirect tim kita untuk mencapai target yang sudah ditetapkan oleh manajemen semisal. Nah, kira-kira ada tips nggak dok ya, kira-kira secara general yang bisa saya lakukan untuk dapat tidak untuk bisa mencegah lah dok, supaya tim-tim saya ini tidak terlalu stres memikirkan dengan target-target yang ditetapkan, jadi tetap bisa produktif, mungkin seperti itu dok. Oke, baik. Ya, Ya, terima kasih atas langsung. pertanyaannya Bapak. Silakan dokter. Ya, pertanyaannya sangat baik dan sangat aplikatif ya dibutuhkan ya. Jadi sebagai atasan juga kita nggak mungkin kita bisa menyelami satu persatu individu dari anak buah atau bawahan kita seperti itu ya. Karena itu membutuhkan text time ya, membutuhkan waktu dan tenaga dan lain-lain. Tapi biasanya memang secara umum, sebagai leader, Bapak atau, Ibu atau rekan-rekan sekalian semua juga pasti bisa melihat mana yang menonjol dari, rekan-rekan kita, dari bawahan kita, mana yang menonjol. Menonjol ini bisa dalam arti kata baik, maksudnya menonjol positif yang dia, "Oh, nih bisa diandelin nih untuk nge-lead teman-temannya." Ada juga yang mungkin menonjolnya justru yang efeknya lebih negatif, misalnya ini anak paling nggak bisa diandelin karena misalnya dia paling suka kabur-kaburan, atau nih anak paling memang bodoh aja gitu, diajarin nggak ngerti-ngerti gitu. Pasti ada lah yang kayak gitu ya di dunia kerja gitu ya. Nah, pertama, sebagai leader harus bisa meng-capture orang-orang ini mana nih, karena nggak mungkin semuanya memang semua, manusia, semua pekerja pasti mempunyai ciri khas dan punya kepribadian masing-masing. Tapi pasti deh, mayoritas itu rata-rata air. Nah, jadi tugas pertama adalah meng-capture mana yang bisa diandalkan, yang kedua mana yang harus dibina, gitu ya. Dibina di sini artinya harus perhatian khusus nih. Nah, kalau pertanyaannya adalah secara, general bagaimana cara, meng-handle semua itu? Yang pertama adalah kalau misalnya ini terkait dengan strategi perusahaan atau ini terkait dengan target perusahaan, baiknya adalah, Bapak melakukan suatu kayak, diskusi grup ya. Diskusi grup ini adalah mungkin kalau di beberapa perusahaan suka kayak ada yang namanya apel pagi. Nah, itu sebaiknya itu semua orang dilibatkan timnya untuk Bapak menyampaikan target perusahaan itu A, B, C, D, E. Kita, manpower atau kita orangnya ada berapa jumlahnya? A, B, C, D, E. Tugas kita adalah A, B, C, D, E. Jadi paling tidak tugas Bapak adalah menyampaikan visi misinya yang apa yang ditargetkan perusahaan, apa yang harus dilakukan, Bapak secara tim dengan para anak buahnya, sehingga mereka mempunyai beban yang rasanya sama, seperti itu. Nah, nanti tinggal dari orang-orang yang bisa Bapak, tangkep tadi, yang unggulan yang mana, yang harus diperhatikan yang mana, itulah fokus perhatian dari Bapak nantinya, gitu. Yang, secara rata-rata bisa achieve karena ibaratnya gotong royong, dikasih tahu ke mereka, disemangatin kalau, "Ini kita, kerja berat sama-sama kok, jadi kita berhasil sama-sama, nanti kalau misalnya ini gagal targetnya, projeknya, kita marahin juga sama-sama kok," gitu. Ya tinggal bagaimana cara menyemangatinya aja. Tinggal memperhatikan tadi, mana unggulannya yang bisa diandalkan untuk mungkin, sebagai, tanda kutip, "kaki tangannya" Bapak untuk mengawasi teman-temannya yang lain, mana yang harus diperhatikan, yang jangan sampai si orang yang kurang ini menjadi masalah, gitu. Artinya teman-teman yang lain harus bisa membackup dia, seperti itu. Jadi, yang pertama cari mana yang bisa diandalkan dan dicari mana yang kira-kira perlu dibina. Yang kedua adalah menyampaikan visi misi secara bersama-sama. Jadi jangan sampai, teman-teman di lapangan ini, timnya ada yang nggak tahu nih kita harus ngapain. Kita nggak tahu nih targetnya apa. Karena, "Oh katanya si Pak ini, kata teman saya ini, jadinya bingung. Lebih baik satu komando bilang, "Kita ada target A, kita kerjain sama-sama, kita berhasil sama-sama, kita gagal sama-sama, sekarang kita harus gotong royong." Nah, kayak gitu. Ya, terima kasih dokter atas jawabannya. Dari Pak Denny ada tanggapan, Pak?
Atau sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas, Dok. Jadi mungkin sebenarnya saya juga ke pemikiran yang sama. Mungkin nanti tinggal motivasi dan bagaimana cara kita mendirect tim kita supaya tidak ada yang merasa dirugikan gitu ya, Dok, ya, yang saya tangkap. Iya, Makasih banyak, betul. Dok, atas masukannya. Iya, terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Denny atas pertanyaannya. Kita lanjut ke kolom chat ya, Dok ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Bapak Muhammad Akromi Herdiansah. Pagi Dok, mohon tipsnya nih Dok, gimana caranya kita mengendalikan diri agar ketika kita memiliki masalah di luar kantor, itu kita tetap bisa profesional nih di kantor gitu ya, dan nggak terganggu dengan masalah tersebut gitu. Apakah mungkin bisa staycation atau seperti apa gitu Dok caranya? Atau kadang kita tiba-tiba ada masalah pagi-pagi di rumah gitu, kita harus datang ke kantor. Nah, maunya sih tetap profesional gitu ya. Cuma kadang kan ada perasaan-perasaan nggak enak yang muncul yang mungkin tanpa disadari itu impact juga ke sikap kita di kantor. Nah, itu kira-kira ada tips nggak, Dok? Oke, Silakan, dokter. baik. Terima kasih Pak Muhammad Akromi. Nah, ini sebenarnya di kehidupan orang dewasa, ini sangat rumah terjadi gitu ya. Bahkan even terjadi juga sama saya juga karena saya bukan robot juga yang punya yang hidupnya lurus-lurus aja gitu, yang pakai mesin gitu ya. Punya punya otak, punya emosi gitu ya. Nah, ini memang dibutuhkan yang namanya kecerdasan emosional gitu ya. Dibutuhkan yang namanya kecerdasan emosional di mana kita harus bisa memilah-milih nih. Memilah-milih, apakah saya nih udah cross the line, apakah saya ini udah berlebihan nih. Misalnya, kita ini bisa, dua arah ya, dari tadi yang off the job, jadi emosi kita yang di luar pekerjaan, jadi masuk ke pekerjaan atau kebalikannya, dari pekerjaan kita masuk ke rumah gitu ya. Jadi ini bisa bolak-balik. Nah, itu yang harus kita lakukan sebenarnya tadi, mencoba untuk belajar mengelola emosi, mengelola bagaimana cara kita memitigasi emosinya. Yang pertama harus dilakukan adalah selama kita sadar kalau kita ini, eee, lagi ada pikiran atau kita lagi ada emosional, yang pertama harus dilakukan adalah tadi, tarik napas dalam, buang, tarik napas dalam, buang. Walaupun ini terdengar sangat remeh, tapi itu sangat membantu untuk setidaknya membuat, Bapak untuk berpikir gitu ya, berpikir sejenak untuk kira-kira yang saya lakukan ini benar nggak ya? Kira-kira yang saya pikirkan ini benar nggak ya? Dari kita, memberikan sejenak rehat ke otak kita ini, ya, itu akan membuat kita berpikir harusnya sih setidaknya ada perbaikanlah sedikit untuk kita berpikirnya jauh ke arah yang lebih positif, seperti itu, ya. Memang untuk kita ngerem, dari pekerjaan ke rumah, dari rumah ke pekerjaan, itu memang membutuhkan, suatu kedewasaan emosional yang baik ya, dan itu sebenarnya learning by doing, nggak ada cara atau tips yang bisa berlaku untuk semua orang. Biasanya kita akan menemukan sendiri caranya, gitu. Nah, untuk kalau misalnya lanjutannya yang terkait dengan apakah kita perlu staycation atau cara apa supaya kita tetap semangat dalam bekerja, gini, staycation itu mungkin salah satu cara, saya setuju. Tapi sebenarnya tergantung dari kebiasaan dan tergantung dari, memang Bapak menyukai atau tidak, gitu ya. Karena kalau misalnya kita ngomong staycation, ternyata yang suka misalnya, ini mohon maaf ya, misalnya yang suka staycation adalah istrinya Bapak sama anak-anak karena mau liburan. Tapi Bapak sendiri tuh nggak suka sebenarnya. Atau mungkin, aduh kalau staycation nih, saya malah mesti ngeluarin uang yang tadinya mungkin masalah saya masalah ekonomi misalnya. Saya punya tabungan atau saya udah nyiapin budget buat modif motor, buat modif mobil, tapi harus diambil buat staycation ke puncak. Udah gitu macet tuh lagi, berjam-jam lagi, nggak ada yang gantian nyetir lagi, misalnya. Nah, itu juga harus dipikirkan, ya. Kalau misalnya emang bapaknya yang seneng, boleh, silahkan aja. Boleh, sangat boleh, gitu ya. Nah, tinggal mencari, kesukaan Bapak apa, yang bisa liburan misalnya, bisa hobi misalnya. Misalnya Bapak suka mancing,
monggo mancing aja, tapi tapi balik, jangan sampai, mengganggu atau jangan sampai menambah masalah baru. Misalnya mancing, ya cukuplah misalnya pergi ke pulau gitu ya, misalnya sehari 2 hari gitu ya. Jangan sampai seminggu, itu nanti akan memancing keributan yang lain gitu, malah jadi stres tambahan, gitu ya, Pak. Itu contoh gitu. Misalnya Bapak suka main game, ya monggo main game. Kasih tahu pasangan kita di rumah, ya kalau konteksnya ini dari pekerjaan stres lalu kita mau, rehat sejenak, kasih tahu ke pasangan di rumah, "Saya nih kalau lagi mumet, saya tuh sukanya nongkrong sama, teman-teman RT RW misalnya. Monggo, tapi dikomunikasikan. Saya suka, touring nih, misalnya mau pergi sebentar lah ke mana gitu. Nah, monggo dikomunikasikan, seperti itu. Ya kalau misalnya nggak ACC ya berarti apes, Pak, ya, gitu. Tapi setidaknya dicoba, gitu. Tinggal dicari aja, banyak kok sebenarnya kebiasaan kita, kesukaan kita yang sebenarnya bisa kok secara sederhana. Misal contoh kalau saya kalau lagi stres mumet, saya akan dengerin musik keras-keras, kayak gitu. Tapi ya udah sebatas itu aja. Nah, tiap orang punya caranya sendiri. Nah, tinggal gimana caranya Bapak melatih, kedewasaan emosional ini untuk memilah-milih mana yang, "Oh ini urusan kantor nih, saya nggak boleh marah sama anak istri gara-gara tadi saya diomelin sama bos," misalnya. Ataupun kebalikannya, "Ini saya lagi berantem sama istri, jangan sampai teman saya yang lagi colek-colek ngajakin makan siang malah saya bentak," gitu ya. Nah, itu harus memerlukan memang kedewasaan emosional. Kalau caranya bagaimana, supaya itu kita bisa membatasi dan supaya kita nggak stres, ya cari hobi, ya cari, pasti ada hobinya, apapun itu pasti ada hobi, gitu. Ya Hmm. mudah-mudahan terjawab. Terima kasih dokter. Berarti caranya tergantung dari apa yang kita suka ya dok ya. Ya, Oke, dari Pak Romi ada tanggapan Pak? Atau Cukup, sudah Bu. cukup? Terima kasih, Dok. Oke, terima terima kasih. kasih Pak Romi atas pertanyaannya. Dilanjut ya dok. Dari Pak Daniel Origanap. Pagi dokter, mohon dijelaskan nih dok, apa sih bedanya antara psikiater dan psikolog? Jadi, lalu kapan nih tandanya kalau kita harus ke psikiater atau kapan kita harus ke psikolog gitu? Silakan dokter. Oke, baik. Sebenarnya untuk, perbedaannya sendiri ya sebenarnya ini memang 2 profesi yang berbeda dengan, ranah, pekerjaan yang kurang lebih beririsan gitu ya. Jadi kalau psikolog, psikolog itu adalah basic-nya adalah, praktisi atau, orang yang belajar tentang, teori psikologi ya, jadi makanya disebut psikolog. Nah, tapi beliau ini adalah bukan dokter. Ya, sedangkan, kalau psikiater itu pada dasarnya adalah, dokter umum yang sekolah lagi menjadi dokter spesialis, kesehatan jiwa atau SPKJ. Nah, makanya disebutnya psikiater. Jadi sebenarnya ini cuman beda penyebutan ya, karena ini dua dua profesi yang berbeda, tapi dia ngurusin sama-sama ngurusin urusan psikologi. Lebih ke ini sih, titik-titik perbedaannya adalah kalau psikiater itu biasanya memang ditujukan untuk sebagai, jalan terakhir kalau misalnya psikolog ini sudah tidak bisa lagi gitu ya, karena misalnya sudah sampai mengganggu aktivitas fisik, misalnya tidak bisa tidur, lalu misalnya orang yang, depresi, yang sampai ada misalnya suicide attempt atau percobaan bunuh diri, yang sudah menyakiti diri, lalu membutuhkan obat penenang. Nah itu, biasanya akan ke psikiater atau ke dokter kesehatan jiwa, gitu. Kalau psikolog itu biasanya masih fase-fase awal, tapi bukannya berarti kalau misalnya fase awal pun tidak boleh ke psikiater. Jadi psikiater ibaratnya dia ranahnya dari A sampai Z, kalau psikolog itu mungkin dari A sampai M gitu ya. Jadi sisanya itu kalau butuh obat harus ke psikiater atau ke dokter jiwa. Ya, cuman ini memang, masih cukup perdebatan gitu ya di ranah kejiwaan gitu ya, karena untuk secara aturan memang obat ini hanya boleh diberikan oleh dokter kesehatan jiwa atau psikiater. Namun pada prakteknya psikolog pun juga ada lah mungkin oknum atau mungkin beberapa yang, sudah bisa meresepkan obat, padahal harusnya tidak boleh, kayak gitu. Jadi kalau kita tanya dari levelnya, sampai tahap mana saya harus ke psikolog atau ke psikiater, sebenarnya levelnya sama aja. Tapi kalau misalnya sudah sampai mengganggu,
aktivitas fisik yang harus sampai minum obat, sebaiknya ke psikiater, seperti itu. Oke, terima kasih Dokter Ino. Dari Pak Daniel ada tanggapan Pak? Itu sudah cukup jelas. Cukup, terima kasih, Dok. Terima kasih, Baik, Pak. terima kasih Pak Daniel. Kita lanjut ya Dok. Ya, dari Octavia Nuriski. Pagi Dok, mau tanya gimana cara memanage stres yang disebabkan dari eksternal ya Dok, agar tidak tercampur dengan internal di kantor, sehingga dapat lebih fokus untuk menangani penyebabnya dan stres tersebut tidak berubah menjadi burnout yang dapat mengganggu fokus dan kinerja. Nah, tadi kayaknya agak-agak mirip nih ya Iya, dengan betul. Pak Romi itu pertanyaannya. Cuma mungkin gimana nih Dok caranya agar nggak cepet ke burnout gitu ya, agar cepet ditanganinya gitu. Oke. Boleh Dok? Oke, jadi mungkin untuk jawaban pada dasarnya sih sama seperti kayak jawaban yang tadi ya, gitu. Tapi untuk bagaimana tipsnya juga, ya tambahan tipsnya untuk supaya nggak cepat kita ke arah burnout, ya itu sih kita harus pintar gimana caranya kita, memilah-milih prioritas, ya. Kita nggak usah di tempat kerja deh, kita dalam hidup aja secara individu ya, walaupun kita mungkin yang sudah berkeluarga, yang belum berkeluarga, kita kan punya punya impian, kita punya target atau kita punya, bahasa kerennya punya to do list gitu ya. Kita punya apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya achieve, apa yang harus saya kerjakan. Nah itu untuk memilah-milihnya supaya kita nggak stres-stres amat tuh, apalagi, terkait dengan pekerjaan, itu kita bisa membuat suatu listing. Listing ini kita cari mana yang benar-benar prioritas banget yang harus kita lakukan. Jadi kita tidak bisa untuk melakukan, semuanya berbarengan karena itu mencurahkan, ya waktu, tenaga, pikiran, dan lain-lain. Itu juga cukup membantu sih untuk membuat supaya kita nggak burn out di tempat kerja, gitu ya. Eee, ini sedikit sharing aja sih ya, sedikit sharing. Saya pun setiap hari mencek to do list saya. Di handphone saya, di smartphone saya, itu ada to do list yang setiap hari harus saya lihat dan itu saya gabungkan antara kehidupan pribadi dengan apa yang harus saya kerjakan. Karena ini sebagai contoh aja ya rekan-rekan sekalian, karena ini adalah best best practice yang saya lakukan sendiri supaya saya nggak bingung nih, saya harus melakukan prioritas saya yang mana gitu ya. Jadi event saya misalnya jam 9 pagi saya harus jemput anak di sekolah misalnya. Lalu misalnya jam 12 saya harus ada, meeting. Webinar misalnya. Lalu misalnya jam 3 saya harus ketemu sama pasien. Itu saya lakukan, saya biasakan setiap hari, sehingga saya tahu, jadi saya nggak ada tugas-tugas dadakan yang ibaratnya mengganggu jadwal saya. Otomatis saya jadi meminimalisir stres. Nah, tapi kalau misalnya memang di dunia kerja nggak ada juga ya yang semuanya smooth gitu. Pasti akan ada yang tiba-tiba tugas dadakan, tugas-tugas yang, tugas-tugas siluman gitu ya, tiba-tiba ada, tiba-tiba harus diselesaikan gitu ya, yang nggak bisa kita hindarkan dari atasan. Nah, itu tinggal bagaimana nanti kita susun lagi tuh, kan itu tetap aja ada deadline kan. Nah, deadline itu kita masukin ke to do list kita, nanti tinggal kita geser-geser. Itu adalah hal yang paling menurut saya, itu adalah hal yang paling sederhana dan paling gampang untuk dilakukan. Karena itu sudah kita latih dari kecil loh untuk membuat jadwal, jadwal urutan jadwal aja, tinggal lihat mana yang penting, mana yang harus dilakuin duluan, itu akan meminimalisir stres kita. Bagaimana cara kita menanggapi, "Oh ini pekerjaan baru, ini pekerjaan lama, oh ini deadline-nya masih panjang, oh ini deadline-nya tiba-tiba nih harus," gitu. Tinggal digeser-geser aja pinter-pinter kita gimana. Kira-kira gitu tips and triknya. Oke, terima kasih Dokter Ina. Jadi salah satu apa ya yang mendukung kecerdasan emosional juga salah satunya yaitu gimana cara kita memanage prioritas ya Dok ya. Ya betul. Oke, terima kasih Dokter. Kita lanjut ya Dok. Dari Ibu Yusufia Asmarani. Ketika kita mengalami gejala psikosomatis nih dok, namun belum ada obat yang diresepkan dari psikiater terkait gejala tersebut, apa nih dok yang harus dilakukan untuk meredakan gejalanya? Oke. Untuk psikosomatis biasanya kan tergantung ya, Bu, untuk,
apa nih yang muncul, misalnya psikosomatisnya tadi ke, anyang-anyangan misalnya jadi kebelet kencing, jadi susah, kencingnya, atau mungkin jadi mules padahal kita habis makan, kayak gitu-gitu ya. Jadi sebenarnya kita balikin lagi dulu ke gejalanya, gejala dan tandanya. Kalau misalnya memang gejalanya ini masih bisa kita, tawar-menawar dengan kasarnya, dengan toleransi tubuh kita sendiri. Misalnya paling sering kan asam lambung meningkat gitu ya. Nah, asam lambung meningkat ya paling sederhananya minum obat biasa aja. Kayak misalnya mungkin, obat yang mengandung antasida atau mungkin, minum minuman hangat yang bisa membuat comfort perutnya, seperti itu. Jadi tergantung tergantung apa, tergantung dari, gejala apa tubuh kita yang muncul. Kalau misalnya memang psikosomatis ini kan berarti kan karena dari asal katanya dia muncul gejala ke tubuh kita itu karena sebelumnya ada gangguan psikologisnya gitu ya, karena ada pikirannya, ada pikiran kita yang mengganggu. Nah, sebenarnya memang obatnya cuma satu, hilangkan, penyebabnya. Nah nah, cuman ya balik lagi, apakah kita sudah sanggup atau belum, seperti itu. Karena kadang ya kalau faktor eksternal itu kan melibatkan orang lain. Ya kan? Belum tentu masalahnya dari kita, bisa aja dari keluarga, misalnya dari kesehatan keluarga atau mungkin dari kesehatan kita sendiri, itu harus diselesaikan. Jadi, tidak bisa dipukul rata, case by case, sebisa mungkin yang diselesaikan adalah penyebabnya. Sehingga kalau penyebabnya hilang, gejala ke tubuh kitanya juga pasti akan hilang atau tidak muncul gitu. Tapi kalau misalnya kita, gejalanya jelas, misalnya kayak asam lambung meningkat, ya boleh dengan menggunakan antasida atau menggunakan, minuman hangat yang seperti itu, contohnya. Oke, Kira-kira baik. kayak gitu. Oke, terima kasih dokter atas jawabannya dari Ibu Yusufia. Ada tanggapan Bu? Kita sudah cukup jelas. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya dok. Ya, dari Pak Deden Ya. Komara ini sepertinya juga sudah terjawab tadi ya bagaimana cara kita memprioritaskan pekerjaan. Tadi dokter sempat singgung bahwa kita bisa dengan menentukan to-do list ya. Kita bikin to-do list pekerjaan yang memang prioritas. Jika memang ada pekerjaan tambahan atau dadakan atau siluman tadi ya dokter bilang, itu mungkin nanti kita tentukan lagi skala prioritasnya gitu ya dok ya. Oke, Betul. dari dokter untuk ini ada jawaban tambahan kah? Atau Enggak sih, cukup. cukup ya? Oke, dari Pak Deden sudah cukup jelas ya Pak. Oke, berikutnya dari Bu Oktavia lagi nih Pak. Tadi terkait dengan mengelola, oke tadi terkait dengan mengelola stres agar tidak berubah menjadi burnout. Nah, sekarang gimana nih Pak? Gimana nih Dok? Mengelola stres ketika datangnya dari ekspektasi nih yang kita punya. Misalnya biasanya kita maunya A, ternyata belum sampai A gitu ya. Jadi nggak sesuai dengan harapan kita nih gitu. Nah, itu mungkin ada tipsnya Dok mengenai pengelolaan ekspektasi gitu ya. Oke. Silakan Nah, Dokter. ini, kalau ini memang pertanyaannya lebih ke ini ya, aplikatif. Jadi gini, eh ya semua orang pasti pernah gagal. Ya, semua orang pasti pernah gagal, semua orang pasti punya impian yang harusnya dikubur. Misal contoh, pribadi, saya dulu punya cita-cita, jadi dokter spesialis mata, tapi nggak bisa karena tangan saya tremor, karena tangan saya getar-getar kecil. Jadi saya harus menerima dan saya harus accept, saya harus mengganti, solusi yang lain. Akhirnya saya pengen jadi dokter, kebidanan. Tapi ternyata mentok, karena nggak boleh sama istri, misalnya, ya. Saya harus turunin ekspektasi lagi. Lalu akhirnya saya berkecimpunglah di dunia, kesehatan kerja, dan saya nyaman. Oh, ternyata mungkin, kesenangan atau achievement kita itu bisa aja terjadi karena kita mau berusaha mencari alternatif lain. Kalau yang saya pelajari seperti itu, ya. Tapi gagal nggak menurut saya? Kalau kita ngelihat dari sisi cita-cita saya, jelas saya gagal. Saya punya cita-cita pertama, gagal. Saya punya cita-cita kedua, gagal. Ya, akhirnya saya menurunkan ekspektasi, terus sambil kita rekonsiliasi, muncullah
achievement yang baru seperti itu. Sama seperti kayak kita punya target pekerjaan, sebenarnya adalah bukan bagaimana dari, kalau misalnya saya boleh sharing, bukan bagaimana kita achieve atau tidak achieve. Memang kalau kita ngomongin, dari sisi perusahaan, semua itu berbicara soal angka gitu ya, angka, KPI, dan lain-lain. Tapi kalau menurut saya pribadi, dan ini juga mungkin secara umum, yang penting itu adalah prosesnya, gitu. Hasil itu kita tidak bisa menentukan, hasil itu tidak bisa menggambarkan usaha kita yang sebenarnya seperti apa. Nah, tinggal bagaimana kita secara bijaksana me-review kegagalan kita ini atau ekspektasi kita ini tidak berhasil karena apa, gitu. Jangan-jangan kita karena kita kerjanya autopilot, udah kerjain aja lah, misalnya mungkin udahlah kerja hari-hari tenggo biasa ya, datang pagi, absen, pulang, udah lakukan aja lah sehari-hari seperti ini. Nanti juga mau dikerjain kayak apa juga, gaji juga nggak naik dan lain-lain. Nah, itu kan sudah balik ke personal, kan kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita sudah mencurahkan segala, daya dan upaya, pemikiran kita kerjanya dengan sungguh-sungguh, kita punya target, kita punya ekspektasi, lalu itu gagal, tapi usaha kita memang sudah maksimal, yaitu kita harus belajar yang namanya acceptance atau menerima gitu. Karena faktor untuk, achieve satu target itu faktornya banyak gitu. Mungkin, contoh sederhana misalnya kita punya tender di perusahaan A, B, C, wah nih kakap nih gitu. Kita udah ngelakuin semua gitu loh, tapi ternyata misal di perusahaan A, B, C itu korupsi. Korup gitu, dia nepotisme. Ah, nggak jadi rekanan, dia pakai, ininya aja, perusahaan anaknya atau perusahaan cangkang gitu ya, untuk pencucian uang misalnya. Kita nggak pernah tahu, ada cerita apa di balik itu. Tapi kita yang penting kita sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi ternyata gagal. Nah, pertanyaannya saya balik, apakah kita itu patut bersedih-sedih lama gitu, ya kan? Ya kan? Jadi, jangan lihat dari hasilnya saja kalau menurut saya. Tapi kita lihat dari prosesnya step by step, milestone sampai ke milestone yang lain, dari awal sampai ending-nya itu dapat hasil seperti apa, targetnya itu sudah kita lakukan dengan baik dan kita sudah maksimal atau belum. Kalau misalnya belum, nah itu kedewasaan yang sangat baik sekali. Artinya, Ibu bisa mendapatkan insight baru. Oh, kita harus perkuat di sektor A, B, C, D, E. Nah, nanti kalau misalnya kita ada project lagi, ini harus kita tambal dulu nih, kita harus siapin dulu nih. Nah, nanti pasti akan muncul masalah yang lain lagi dan itu caranya caranya, hidup ya seperti itu, gitu ya. Jadi kita tidak boleh berlarut dengan, kegagalan, karena kegagalan itu multifaktor, nggak harus dari faktor kitanya yang kita tidak bisa, meng-handle atau kita tidak mampu atau kita tidak cukup pantas gitu ya, tapi banyak faktor lain. Jadi menurunkan ekspektasi, menerima kegagalan, lalu kita bisa mau untuk mengevaluasi itu suatu kecerdasan emosional yang harus kita bisa belajar seumur hidup gitu ya. Kira-kira seperti itu. Terima kasih dokter, lagi-lagi kecerdasan emosional juga dibutuhkan ya dok ya. Oke, sepertinya banyak sekali nih tadi ya yang arahnya ke kecerdasan emosional. Mungkin nanti kita catat ya Bapak Ibu, nanti kita carikan narasumber yang bisa memfasilitasi itu. Oke, ada 2 pertanyaan terakhir dok. Kita lanjut ya dok ya. Ya. Oke, dari Bu Dia Imahwanti atau Ibu Rere ya, dok. Di sini beliau bertanya, dok, apakah kesulitan dalam mengingat informasi, peristiwa, atau tugas yang harusnya bisa diingat nih? Apakah itu termasuk dalam kategori stres kerja, dok? Gitu. Nah, lalu penurunan fungsi kognitif secara bertahap mungkin tanpa disadari dirasakan oleh pekerja yang berusia 40 sampai 50 tahun. Nah, gimana cara mengatasinya agar tetap produktif dan tidak stres di tempat kerja? Seperti itu, dok. Silakan, dokter. Oke, untuk pertanyaan yang pertama, untuk kesulitan mengingat informasi, ini, sebenarnya tergantung. Kalau misalnya ini, konteksnya adalah, kita ada penambahan beban
pekerjaan yang lebih dari biasanya, atau kita belum pernah dapat hantaman pekerjaan yang segini hebohnya kasarnya, lalu itu membuat kita tiba-tiba kita jadi ngeblank. Nah, itu bisa kita sebut sebagai suatu stres kerja gitu ya. Tapi kalau misalnya ini hal-hal yang sebenarnya biasa-biasa aja, lalu juga ini juga kita hadapin hari-hari kok gitu. Nah, itu berarti faktornya mungkin multifaktorial, bukan hanya dari pekerjaan aja. Mungkin dari faktor off job-nya juga bisa berpengaruh kayak gitu. Jadi sebenarnya untuk kita membedakan antara stres kerja atau tidak, itu sebenarnya kita cuman memerlukan kita posisinya lagi di mana nih, gitu. Kalau kita posisinya lebih banyak pikirannya itu di tempat kerja, yang maksudnya berkaitan sama pekerjaan kita, itu termasuk stres kerja. Tapi kalau misalnya yang off job gitu ya, yang misalnya, tadi yang urusan rumah tangga, lalu misalnya urusan kesehatan pribadi atau, kesehatan orang tua yang off job, nah itu adalah sebenarnya bukan stres kerja, tapi dia bisa saling tumpang tindih memang, ya gitu. Jadi yang, kalau misalnya jadi lebih pikun atau lebih lupa, tapi kalau misalnya itu untuk hal yang sebenarnya remeh-temeh banget ya, kalau misalnya kita ngomongin gini, tanggal lahir, kita ampe lupa, nah itu berarti sudah kena mental itu ya artinya. Itu kemungkinan besar sudah sampai burnout, sampai kita, ulang tahun kita aja lupa, kasarnya kayak gitu. Tapi kalau misalnya lupa masih batas wajar, misalnya kayak, "Aduh lupa mestinya ada meeting di sini nih, tapi saya skip," gitu. Itu sih masih normal-normal aja sih itu. Itu aman-aman aja. Mungkin penjadwalannya yang apa, atau, scheduling-nya yang kurang kurang apik gitu ya, atau ya kena skip aja gitu. Itu terjadi sama semua orang kok. Jadi aman-aman aja sebenarnya. Stres kerja ini kalau misalnya udah bisa sampai mengganggu, pikiran, waktu, tenaga, dan juga hubungan interpersonal kita, itu baru masuk ke stres kerja. Nah, lalu untuk, pertanyaan yang kedua, fungsi kognitif, secara bertahap akan menurun. Oke. Jadi, sebenarnya fungsi kognitif itu memang secara teori, memang kalau misalnya kita ngomongin secara umur, penurunan fungsi kognitif atau penurunan fungsi kecerdasan itu memang makin tua makin berkurang gitu ya. Cuman sebenarnya berkurang ini bukan berarti berkurang jadi, minus gitu ya atau jadi minus. Tapi sebenarnya kalau misalnya dari mudanya kita memang rajin untuk membaca, rajin untuk, tadi balik balik lagi ke belajar tentang sesuatu atau mengasah otak kita misalnya dengan cara melakukan sesimpel ini. Orang kalau bilang ada senam otak lah, ngeliatin layar lah yang ada biji-biji muter-muter dibilang ini senam otak yang kalau di sosmed kan suka ada yang kayak gitu-gitu ya. Sebenarnya nggak usah ribet-ribet. Untuk senam otak itu hanya memerlukan konsentrasi seperti kayak ngisi TTS, main sudoku, ya yang kayak gitu-gitu, angka-angka. Terus kita main kalkulator aja, itu juga bisa, termasuk senam otak, gitu ya. Mendengarkan musik, itu sebenarnya senam otak, kayak gitu. Nah, makin kita tua, makin kita usia lanjut, itu memang penurunan fungsi pasti akan terjadi, itu, alami dan fisiologis, gitu ya. Jadi tinggal bagaimana kita menerimanya aja. Kalau misalnya gangguannya ini lebih ke kita lupa mengingat, tapi tidak fatal, ya misalnya pikun meeting gitu ya, ya itu wajar-wajar aja lah gitu. Tapi kalau misalnya sampai, mengganggu fungsi normal, misalnya sampai, oh tadi dia mau misalnya si orang tersebut mau buang air kecil, tapi buang air kecilnya bukan di toilet, tapi buang air kecilnya misalnya di pojokan ruang meeting misalnya. Ya, jadi itu artinya sudah terjadi suatu, gangguan yang ada di, sistem saraf pusat atau di otaknya, yang ini jelas fungsi kognisinya sudah terganggu, seperti itu. Ya, tapi ini adalah contoh ekstrem ya, tapi bukan berarti tidak bisa terjadi, gitu ya. Itu yang namanya mungkin, teman-teman pernah dengar yang namanya demensia, Alzheimer, seperti itu. Ya, karena, tidak tidak menutup kemungkinan rekan-rekan kita yang, sudah usia lanjut pun, sudah mau memasuki usia-usia pensiun, itu juga mungkin masih bisa berdaya dengan baik di perusahaan, tapi mungkin secara kemampuan kognitifnya atau kecerdasannya sudah mulai berkurang, gitu ya. Jadi ya,
balik lagi gimana cara untuk mereka-mereka ini yang sudah, usianya udah matur ini, atau sudah senior ini gimana supaya nggak stres. Ya balik lagi, jangan berikan pekerjaan atau jangan melakukan pekerjaan yang memang membutuhkan daya upaya yang memang sudah tidak sanggup dilakukan. Jadi balik lagi ke, job desk-nya, gitu ya. Kalau misalnya nih kita konteksnya mungkin kalau misalnya, yang faktual misalnya di, pekerjaannya adalah meeting, mimpin sidang atau mimpin meeting, atau mimpin rapat, atau misalnya berdiskusi, menentukan KPI dan lain-lain, itu mungkin masih bisa dilakukan oleh orang-orang yang dengan usia senior gitu ya. Tapi kalau misalnya kita ngomong, di floor, di lapangan misalnya untuk orang yang membersihkan genteng, atau membersihkan laba-laba di sudut-sudut yang memerlukan ketinggian pakai tangga, otomatis kan ini pekerjaannya sudah tidak cocok lagi untuk mereka, gitu. Jadi kembalikan ke job desk-nya. Kalau misalnya masih memerlukan fisik, masih memerlukan itu tentu saja tidak cocok. Kalau misal tidak cocok lalu dipaksakan, nah ini baru bisa menyebabkan stres kerja. Misalnya udah usia 50 tapi kerjaannya masih bersihin tandon misalnya, tandon air. Gitu. Ya itu kan jelas nggak cocok ya, secara safety-nya juga nggak cocok, secara stresnya juga kasihan kepanasan gitu-gitu ya, sedangkan masih banyak yang lebih muda, yang lebih pantas secara fisik dan secara mentalnya, seperti itu. Baik, terima kasih Dokter Ino atas jawabannya. Dari Ibu Rere ada tanggapan Bu atau sudah cukup jelas? Terima kasih ya dok. Bapaknya. Kasih Ya, Ibu. sudah cukup jelas ya. Terima kasih Bu Rere. Dokter izin satu pertanyaan terakhir lagi boleh ya? Siap. Oke. Dari Palembang nih Dok. Eh, stres itu dapat mempengaruhi perilaku, perubahan mood, kesulitan konsentrasi, dan perubahan pola makan ya Dok. Lalu gimana sih cara membangun hubungan yang positif dengan orang lain untuk mengurangi stres kerja tersebut gitu? Silakan dokter. Oke. Oke, jadi stres dapat mempengaruhi perilaku, perubahan mood, konsentrasi, dan perubahan pola makan. Benar. Jadi ini, eee balik lagi ke kepribadian masing-masing gitu ya. Bagaimana cara kita menanggapi, bagaimana cara kita merespon suatu stres yang bentuknya apapun gitu ya. Mau stres kerja, mau itu stres di luar pekerjaan juga sama gitu ya. Ada orang, secara sederhana gini, kita pasti ngeliat lah teman-teman kita, banyak yang kalau misalnya dia ada masalah justru dia makannya banyak, ya kan. Ngemil, beli seblak, jajan cimol dan lain-lain, gitu, makan gorengan. Gitu ya, gorengan hunter, ya. Sedangkan ada juga teman kita tuh yang kalau misalnya lagi banyak pikiran, stres, malah dia nggak mau makan. Skip makan siang, skip makan malam, disuruh jajan nggak mau, yang tadinya dia, hobi banget jajan gitu ya. Nah, itu membuktikan kalau secara sederhana kalau stres itu bisa menyebabkan, perubahan perilaku, perubahan mood, dan perubahan pola makan gitu ya. Ada juga yang jadi, malam-malam nih daripada bengong-bengong nggak jelas mendingan beli kebab lah, apa gitu ya. Jadi misalnya malam yang harusnya udah nggak makan, tengah malam jadi makan. Itu adalah perubahan perilaku, perubahan pola makan, seperti itu. Nah, jadi kalau pertanyaan itu yang pertama, jawabannya adalah memang bisa gitu ya. Dan bagaimana caranya membangun hubungan positif dengan orang lain untuk mengurangi stres? Oke, ini sebenarnya, nggak harus di tempat kerja ya, tapi bisa berlaku di mana aja gitu ya, baik itu sama keluarga. Yang pertama, kalau bisa ya, mungkin, secara harafiah adalah istilah dari kami di kedokteran itu ada yang namanya istilahnya take it or leave it atau flight or fight. Jadi kalau misalnya kita mau, dealing atau kita mau mau menyelesaikan masalahnya, sebenarnya kan stres itu kan sumbernya adalah ada masalah, gitu ya. Kalau misalnya kita bisa dan kita mau untuk menyelesaikan masalahnya, itu memang jauh lebih baik. Gitu ya, mau itu hubungan interpersonal, berarti kan kalau hubungan interpersonal adalah, komunikasi berarti kuncinya ya. Ya, komunikasi. Nah, komunikasinya bisa nggak diperbaikin. Tapi ada orang-orang tertentu, ada, kita bilang ya oknum-oknum lah ya, atau spesies-spesies tertentu yang memang beneran nggak bisa sama sekali nih, kita udah berbaik hati, tetep aja diinjek, tetep aja di apa namanya, ditusuk dari belakang kasarnya gitu. Kita udah ngambil hati, tetep aja kita dianggap orang jahat, gitu ya. Ya itu kita nggak bisa ngatur perasaan orang lain, kita nggak bisa mengatur, tindak perilaku orang lain gitu.
Nah, untuk orang-orang yang seperti itu yang kita biasanya sebut anak sekarang bilangnya yang udah red flag, ya. Orang-orang yang udah red flag itu adalah kita pakai tadi fight or flight. Kalau kita emang mau kita punya tenaga, waktu, dan kemauan untuk menanggapi dan menyelesaikan, selesaikanlah, tanggapinlah. Kalau kasar katanya, kalau mau berantem, berantem aja sekalian, tapi udah puas gitu, habis itu selesai masalahnya. Tapi kalau misalnya kamu lebih pengen untuk, "Ah, kayaknya masih banyak pekerjaan lain yang lebih prioritas, kayaknya lebih baik aku hindarin aja." Nah, pilih flight, kabur aja gitu ya dari masalahnya. Itu lebih baik daripada mengkonfront ibaratnya kamu lagi emosi, teman kamu lagi emosi kasarnya. Jadi nggak selesai nih malah debat kusir, kayak gitu. Jadi tinggal pilih yang mana. Kalau bagaimananya cara hubungannya positif dengan orang lain, ya kita tetap aja berbuat baik. Kalau misalnya kita sudah berbuat baik, kita masih, dianggap negatif atau kita dianggap kitanya yang salah atau kita yang aneh, ya udah kita buat apa berdebat kusir, mendingan kita flight aja, kita kabur aja. Kita pause dulu, kita lihat situasi, kita rehat dulu kalau misalnya memang, oh ternyata memang kayaknya nggak cocok sama dia gitu misalnya. Ya kita udah mundur teratur, hanya profesional aja, sebatas dengan pekerjaan aja misalnya. Nah kalau kita ngomongin pekerjaan, pekerjaan harus profesional, nggak boleh kamu lagi atau kita lagi berantem sama teman kerja, lalu itu, misalnya yang harus menyiapkan PowerPoint saya, tapi karena terus yang presentasi misalnya harusnya, dia, rekan kita yang kita lagi musuhan nih. Tapi kalau misalnya lagi berantem, terus, "Ah saya nggak mau ngerjain ah PowerPoint-nya, biar dia nanti pas disuruh presentasi nggak ngerti." Nah itu urusannya udah beda itu ya, yang kayak gitu-gitu. Dan itu nggak boleh. Jadi tetap harus profesional. Ya, oke. Terima kasih dokter. Harus tetap profesional. Jika ada konflik, boleh sekali konsultasi dengan HR klinik kita ya, Bapak Ibu. Nah, betul. Oke, baik. Pertanyaannya sudah habis nih, Dok. Wah, jawabannya sungguh-sungguh detail sekali nih, Dok. Ya ampun, gitu ya. Dan antusiasnya juga cukup tinggi sekali, gitu ya. Karena pertanyaan sudah habis, juga waktunya juga udah habis, gitu ya. Nah, silakan Bapak Ibu Soho People untuk mengisi link evaluasi untuk webinar hari ini. Dan berikan juga nih masukan topik yang ingin dibahas di sesi-sesi webinar berikutnya gitu ya. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Dokter Ino atas waktu dan ilmu yang di-share nih hari ini ya Dok ya. Semoga Terima kasih, tidak hanya sama-sama. bermanfaat. Ya, semoga tidak hanya bermanfaat bagi Soho People yang hadir, tapi juga buat orang-orang sekitar, buat keluarga gitu ya, mungkin bisa di-sharing-sharing nantinya. Gitu, sehat selalu dokter, semoga ada kesempatan lagi untuk sharing dengan Soho People di kemudian hari ya dok ya. Baik. Oke, terima kasih. Sehat selalu untuk dokter. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu Soho People yang sudah join, juga antusiasnya pada sesi ini. Semoga sehat-sehat selalu juga untuk Bapak Ibu di sana gitu ya. Untuk keluarga semoga sehat-sehat. Oke, sampai ketemu Bapak Ibu di SGH Webinar seri selanjutnya ya. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih Dokter Ino, sehat selalu. Terima kasih, Bu. Terima kasih Sama-sama, Bu. dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, saya